Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam sebuah perbincangan, seorang teman bertanya dan seraya mengeluh mengapa akhir-akhir ini sering terjadi tindak kekerasan di pesantren. Teman ini menambahkan dengan menyatakan kenyataan bahwa kekerasan yang terjadi di pesantren itu kebanyakan terjadi di pesantren modern. Definisi pesantren modern disematkan pada pesantren yang menggunakan sistem pembelajaran modern seperti memakai sistem kelas, kurikulum yang terencana atau mata pelajaran, dan cara pandang pesantren tentang worldview Islam. Terus terang saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, namun dalam pikiran saya kekerasan memang bisa terjadi di mana-mana. Tidak hanya di lingkup pesantren, namun lingkup pendidikan di luar pesantren juga. Bahkan bisa terjadi di pesantren tradisional atau pesantren salafiyah kita menyebutnya. Namun satu hal yang tidak bisa kita sangkal, kekerasan yang terjadi di pesantren menjadi sorotan dan kegelisahan kita semua. Mengapa? Karena keberadaan pesantren sebagai lembaga agama dan juga sebagai lembaga penjaga moralitas. Banyak kalangan berpikir bahwa seharusnya kekerasan di pesantren itu tidak ada. Saya sepenuhnya setuju dengan keinginan ini. Tidak ada yang mau bahwa pesantren dianggap sebagai tempat yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kekerasan. Namun kita juga berpikir bahwa pesantren adalah tempat biasa sebagaimana tempat pendidikan lainnya. Kalangan pesantren yang menyadari bahwa tempat mereka adalah tempat pendidikan sebagaimana tempat pendidikan lainnya, dan karenanya bisa saja terjadi kekerasan di dalamnya, dan jika kekerasan itu terjadi, mereka mengakui sebagai kesalahan mereka, maka saya sangat salut dan gembira akan tindakan mereka. Saya juga sangat senang jika sebagian tokoh dari kalangan santri ada yang mengakui bahwa kekerasan itu terjadi mungkin karena ada sistem yang salah yang memerlukan perbaikan. Yang sering membuat kita gundah jikalau dunia pesantren bersikap denial, tidak mau menerima bahwa ada sistem yang salah di dalam lingkungan mereka. Sikap denial ini biasanya terjadi karena adanya anggapan jika sistem kelembagaan pesantren dipastikan tidak akan menyebabkan terjadinya kekerasan. Dalam catatan kali ini saya ingin mengulas bagaimana sebenarnya tren kekerasan berbasis agama itu terjadi secara global, lalu menariknya ke dalam konteks lokal Indonesia. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya kekerasan berbasis agama secara umum dan kekerasan berbasis Islam secara khusus. Apakah sebuah kekerasan yang dilakukan oleh orang beragama tertentu itu langsung bisa dianggap sebagai kekerasan agama mereka atau bagaimana? Katakanlah jika ada seorang muslim atau santri yang melakukan kekerasan, apakah itu langsung bisa dijustifikasi sebagai kekerasan Islam atau kekerasan kaum santri? Sebenarnya sejak 2007 sampai 2018, kekerasan, konflik, dan sejenisnya yang terkait dengan agama itu mengalami penurunan secara global. Menurut studi Pew Research, jumlah perang atau konflik atau kekerasan yang terkait agama yang terjadi turun dari 21 negara ke 13 negara. Namun pada tahun 2018, meskipun jumlah konflik atau perang yang terkait dengan agama jumlahnya berkurang, namun korban manusia justru meningkat. Ini semua terkait dengan perang di Syria yang mengakibatkan jutaan orang terbunuh dan terusir dari tempat mereka, lalu perang di Afghanistan, konflik di Nigeria, Somalia, Yaman dengan ratusan ribu korban, serta di India, Irak, Libya, Filipina, dan Sudan. Perang antar agama juga turun pada periode yang sama. Perang antar agama menurut studi Pew Research terjadi di kawasan sub-Sahara Afrika. Meskipun kita tidak bisa menafikan terjadinya kekerasan di beberapa negara seperti di Mesir, India,
Yaman, Israel, Mali, Nigeria. Menurut studi Pew Research, kekerasan terkait agama itu bisa terjadi di wilayah konflik maupun di wilayah non-konflik. Dalam studi Pew Research, Indonesia memang tidak masuk ke dalam negara yang terjadi di dalamnya kekerasan terkait agama, namun bukan berarti tidak ada kekerasan sama sekali. Memang harus diakui kekerasan terkait agama yang berskala besar hampir tidak terjadi di negeri kita, namun kekerasan yang terjadi dalam sebuah kelompok atau komunitas lebih kecil masih sering terjadi, sebagaimana yang terjadi di dunia pesantren. Namun, sebelum kita jatuh pada kesimpulan apakah kekerasan yang terjadi di komunitas kecil yang homogen seperti pesantren itu bisa dianggap sebagai kekerasan berbasis keagamaan, maka kita lebih dahulu harus tahu apa definisi kekerasan berbasis atau terkait agama. Dalam hal ini saya ingin mendefinisikan kekerasan berbasis atau terkait agama secara sederhana saja. Jadi, kekerasan berbasis atau terkait agama adalah kekerasan yang terjadi karena penggunaan narasi agama. Artinya dalam melakukan kekerasan, pelaku kekerasan memakai narasi agama sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Memang definisi ini lebih bias kepada cara pandang dunia modern yang bisa memasukkan tindakan seperti jihad atau perang agama ke dalam definisi kekerasan. Memang dunia modern memiliki cara pandang yang berbeda dengan pandangan lama soal seberapa jauh narasi agama bisa dijadikan sebagai alasan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Posisi saya berada pada cara pandang modern dalam memaknai kekerasan berbasis atau terkait agama. Artinya, saya setuju bahwa setiap bentuk kekerasan yang menggunakan narasi agama sebagai alasannya adalah kekerasan terkait agama itu sendiri. Saya juga percaya jika Islam sebagai agama kasih sayang memang pada intinya memandang jika dunia nir kekerasan itu adalah perwujudan dunia yang sempurna menurut konsep Islam. Bukankah inti dari agama adalah untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia? Jika definisi kekerasan berbasis atau terkait agama yang saya sebutkan tadi dikaitkan dengan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dunia pesantren, maka kembali lagi kepada alasan atau motif atau latar belakang si pelaku kekerasan tersebut. Apabila si pelaku kekerasan tidak menggunakan narasi keagamaan sebagai alasan yang melatar belakangnya untuk berlaku kekerasan, maka jelas tindakan ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis atau terkait agama, dalam hal ini Islam. Meskipun tadi si pelaku adalah beragama Islam, tidak semua tindakan seseorang dalam 24 jam itu dipicu atau dikendarai oleh alasan agama. Bisa jadi mereka melakukan kekerasan karena didorong oleh narasi lain seperti kebencian, hawa nafsu, permusuhan, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya jika kekerasan itu kita dapatkan pelakunya memang menggunakan narasi keagamaan yang diyakininya, maka si pelaku bisa dianggap sebagai pelaku kekerasan berbasis atau terkait dengan agama. Sebagai catatan, kekerasan pada level dan bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Kekerasan berbasis agama itu bisa terjadi di mana-mana dan pelakunya bisa siapa saja. Namun kita juga harus jeli membaca apakah sebuah kekerasan itu berbasis agama atau tidak, karena kehati-hatian untuk mendefinisikan ini semua bisa menyelamatkan kita dari pandangan yang seharusnya tidak terjadi. Demikian.